apapun, atau bahkan mungkin membutuhkan sesuatu yang seperti saya, itu juga saya terbuka gitu. Apalagi kaitannya dengan podcast teman-teman yang kadang gitu, bagi saya sangat membantu sebetulnya podcast teman-teman itu sebagai apa itu bagian dari mekanisme kontrol pengambilan kebijakan di DPRD Kabupaten Jombang. Tetapi hal-hal yang yang harus kita luruskan bersama di masyarakat agar tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat, itu ayo kita ciptakan bersama-sama. Itu teman-teman semuanya, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Kaitannya semuanya harus. Terima kasih Pak Ketua menanggapi isu hari ini. Kita ingin tanyakan soal ada beberapa desakan terkait pembatalan tunjangan. Menanggapi dari desakan itu sendiri, bagaimana sikap Jombang Jombang? Terima kasih. Oke, kaitannya dengan tunjangan ya. Ada podcast Mas Hendro. Podcastnya Mas Hendro itu saya baca saya yang berulang-ulang. Gimana Pak? Di Mekah. Karena podcast Mas Hendro itu diupload pada saat sebelum ini terjadi kan, tapi saya melihatnya itu di Mekah gitu. Kan Mas Hendro itu sejak awal, ini kaitannya dengan ini Mas Hendro. Sejak awal itu agar bagaimana seluruh DPRD di kabupaten tidak spesifik Jombang menariknya. Kalau itu kan nanti kan cuma kepentingannya di Jombang gitu. Padahal DPRD kabupaten kota itu kan semua seluruh Indonesia gitu kan ya. Memang ada beberapa yang memiliki perumahan sebelum dinas itu di beberapa kabupaten, tapi di luar Jawa itu memang pimpinan, tapi yang anggota itu tidak ada yang memiliki perumahan dinas. Jadi kan yang biasa oleh Mas Hendro kan gitu. Nah, tetapi konsekuensinya teman-teman semuanya kita ketahui sama-sama ya, konsekuensinya ketika pimpinan itu memiliki rumah dinas, maka segala pembiayaan di rumah dinas itu menjadi tanggung jawab negara. Itu kalau dihitung teman-teman semuanya, itu jauh lebih tinggi biayanya daripada dilupakan tunjangan perumahan dinas itu. Itu ya. Ini saya jawabkan tentang rumah dinas ya. Ini sudah ya. Yang kedua teman-teman semuanya kaitannya dengan pencabutan apa namanya itu tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Jombang. Ini juga spesifik karena tidak ada kabupaten lain itu yang membedakan itu. Jadi secara pribadi sebetulnya saya itu mau melakukan itu, tetapi begini teman-teman semua, tunjangan rumah dinas itu ada aturannya, Permendagri, ya, Permendagri. Kita tidak di Kabupaten Jombang menentukan tunjangan itu juga sesuai dengan surat peraturan Menteri Dalam Negeri itu, di mana teman-teman semuanya antara ketua, pimpinan dan anggota itu berdasarkan luasan tanah yang menjadi hak dari masing-masing jabatan itu tadi, ya. Sehingga nominal yang akan diperoleh oleh masing-masing oleh ketua, wakil ketua dan anggota itu sesuai dengan luasan tanah itu. Nah, apakah Kabupaten Jombang itu mau mencabut itu? Bukan persoalan mencabut, tetapi sekarang pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat sedang melakukan identifikasi untuk menyeragamkan batasan keuangan tunjangan rumah itu saat ini, karena Jombang, Mojokerto,
itu yang sama, apa yang namanya kekuatan fiskalnya sama, itu tidak jauh berbeda. Jadi bukan di Jombang itu yang dibuat oleh teman-teman 37.900 itu ya, 37.900 itu apa namanya di Jombang sendiri seperti itu, terus yang lainnya enggak, itu hampir sama, enggak berbeda. Karena apa? Yang diappraisal teman-teman semuanya menjadi dasar sampai keluar angka segitu itu kan appraisalnya itu di jalan ada tiga tempat ya, jalan ini ya itu ya, terus jalan Gus Dur sama jalan Wahid Hasim. Nah, keluarlah yang namanya apa namanya ini angka untuk tunjangan masing-masing jabatan itu tadi, gitu loh. Kalau dilupakan uang teman-teman, itu hanya diterima uang itu saja. Tetapi kalau keinginannya Mas Hendro tadi itu, ya, ada rumah dinas dan apa ini pimpinan DPR itu ada di tempat tinggal di rumah dinas itu, maka seluruh pembelanjaan di situ menjadi tanggung jawab negara. Dan itu lahirnya itu bisa jadi di atas 1 juta 1 bulan. Karena semua itu harus ditanggung gitu. Seperti itu. Sehingga semua kabupaten itu diarahkan oleh pusat waktu itu untuk menerima tunjangan rumah ini. Yang besarnya itu berdasarkan apresial di masing-masing kabupaten kota di mana undang-undang itu akan dilaksanakan. Ada beberapa memang sebelum tahun 2022 itu ada beberapa. Ini saya belum jadi ketua. Memberlakukannya itu begini di beberapa kabupaten, bukan di Jombang. Prosentase kalau ketuanya itu 100% gitu ya, wakil ketuanya itu 80%, wakil ketuanya itu 90%, maka anggota itu 80%. Itu realitanya hanya 10%. Tapi itu tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukum itu. Yang ada dasar hukum itu adalah berdasarkan luasan tanah yang itu menjadi hak keuangan dari masing-masing ketua, wakil ketua, dan anggota itu. Teman-teman bisa buka peraturan perundang-undangannya, ya, bisa diproses di mana-mana. Itu bisa jawaban saya, silakan. Soal sikap DPR sendiri soal desakan itu akan mengikuti atau menunggu regulasi? Menunggu regulasi pusat, menunggu regulasi. Sekarang itu semuanya diidentifikasikan. Semua kabupaten itu dimintai berapa besar tunjangan rumah. Ini kita sudah dimintai per tanggal berapa Mas Edi kemarin? Per tanggal 7 mungkin. Sekarang tanggal 9 ya. Tanggal 5 ya Mas Edi ya. Per tanggal 5 itu seluruh Indonesia itu sudah diidentifikasi untuk dilakukan masukan dari Kabupaten Jombang berapa, Mojokerto berapa, Lamongan berapa, Malang berapa, itu semuanya sudah dimintai masukan begitu. Silakan. Ya, apa saja kaitannya dengan hujan dan ini kan hujan amat besar yang membutuhkan kebutuhan. Tentu ada dasar yang sangat baik sehingga kemudian pemerintah besar sampai kabupaten ini memberikan regulasi yang membolehkan anggota dewan ini menerima tunjangan perumahan. Kira-kira kalau digambarkan sebenarnya nilai kepantasan bahwa setiap anggota dewan sama pimpinan itu menerima tunjangan itu sistem pantasnya gimana? Apa mereka bisa? Padahal misalnya kalau dari sisi lokasi tempat tinggal beliau ini berada di Kabupaten Jombang. Kemudian kalau misalnya kawasan perumahan itu nanti akan kembali negara.
sah. Kenapa kemudian harus diganti dengan kuat? Oke. Begini, dulu itu sebelum ada tunjangan perumahan itu gaji itu dari satu kesatuan. Ya. Sementara sekarang itu gaji itu kan dikembalikan ya, sesuai saya akan buka ya gaji itu. Tapi biar teman-teman juga biar paham masalah itu. Bukan saya mau membela diri atau itu bukan, tetapi item gaji di luar tunjangan ya yang akan saya sebutkan ke teman-teman semua. Kan yang dipermasalahkan itu ada tiga. Yang dipermasalahkan ada tiga. Yang pertama itu tunjangan perumahan, yang kedua itu representasi, terus yang ketiga itu tunjangan, bukan representasi, komunikasi intensif, betul ya? Ya, yang dipermasalahkan itu kan ada tiga item itu, tunjangan perumahan, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi, betul? Ya. Nah, kalau dari sisi gaji teman-teman semuanya, gaji loh ya. Gaji itu terdiri dari satu representasi 2.100.000 ya. Representasi 2.100.000 tunjangan keluarga teman-teman semuanya 252.000. Ini sudah saya buat belakang. Terus tunjangan beras 1 bulan itu 217.000 DPR ya. Terus tunjangan khusus 117.000, uang paket 210.000. Jadi total gaji setelah gaji itu tadi 6.398.000. Ini gaji pekerja. Ada tunjangan komunikasi intensif itu apa sih maksudnya? Karena DPRD itu kan harus melakukan komunikasi dengan konstituen, ini kan politik, iya. Nah itu ada namanya tunjangan komunikasi intensif. Tunjangan komunikasi intensif itu 14 juta. Itu untuk 1 bulan ya. Gitu ketemu. Terus transportasi itu teman-teman semuanya ada di kalau di peraturan Perpres nomor 72 yang terbaru itu ukurannya itu adalah cc. Jadi kalau yang anggota itu 2.200 cc. Itu diapresiasi. Harga kalau Innova Zenith itu berapa gitu, dibagi selama apa ini masa jabatan itu gitu loh. Harganya kalau 800 juta itu dibagi 5 tahun itu kalau berapa bulan, itulah yang menjadi tunjangan transportasi ya. Jadi teman-teman dewan itu mendapatkan tunjangan transportasi itu juga berdasarkan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Begitu juga dengan apa yang namanya tunjangan perumahan itu juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Hanya berbeda antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Perbedaannya itu di mana? Di hasil appraisal di mana kabupaten itu berada. Sini dengan Surabaya itu tentu sangat jauh berbeda. Seperti itu. Kepantasannya gimana? Kalau kita ngomongin kepantasan, mungkin teman-teman kan sudah pernah ketemu dengan Pak Doni kan ya. Untuk ngomongin kepantasan itu kan relatif toh, gitu.
sekarang itu apa namanya kalau kita ngomongin kepantasan tentu dengan tinggi begitu itu mungkin tidak pantas gitu. Tetapi saya terbuka untuk itu. Terbukanya apa? Mari teman-teman semuanya memahami masing-masing posisi. Jadi ada kan seruan, ayo DPR itu apa namanya gajinya sama dengan UMK gitu kan ya. Itu kan saya pikir itu jual apa itu meme itu kan nggak mungkin susah begitu. Untuk jadi DPR itu kan berarti nggak perlu uang, ya kan kita harus tahu juga kan ya. Ini nggak usah ditulis kan nggak kalau itu ya itu. Ini kan apa ini saya terbuka bertanya teman-teman, tetapi yang nggak pantas dijadikan dalam berita untuk masyarakat nggak usah lah. Apalagi yang memicu nanti masyarakat itu menjadi semakin benci kepada DPR. Kami itu sudah bekerja mati-matian untuk itu. Apa namanya kalau ditanyakan oleh teman-teman semuanya, apa sih DPR selama saya menjabat, selama saya jadi ketua? Oh banyak sekali undang-undang yang sudah kita hasilkan. Karena evaluasinya sana. Karena hampir setiap bulan itu tidak pernah kita tidak membahas undang-undang. Itu ada silakan Mas Hendro. Saya kagum ini produk ini kan produknya eksekutif. Sedangkan kita tadi bahas appraisal. Iya. Sedangkan appraisal ini yang membuat adalah DPRD. Sehingga pandangan di luar bahwasanya appraisal ini yang pesan adalah DPRD, sehingga tunjangan ini sangat tinggi. Sementara apa itu ditetapkan oleh Bupati. Dari tahun 2023, tunjangan perumahan dari Jombang itu lebih tinggi daripada Sidoarjo dan Gresik. 2023. Ya. Sekarang kita masih belum menemukan pergub di Sidoarjo ya. Tetap mengacu ke tahun 2020 ya. Itu besaran 14. Yang tinggi itu, yang lebih tinggi itu yang mana? Yang 2023. Tunjangan perumahan anggota DPRD. Anggota kan? Pimpinan berapa? Pimpinan masih dua. Ya. Makanya juga teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama. Poinnya apa nih? Kenapa? Poinnya di situ kan? Betul. Kenapa Dewan? Oke, mari kita ayo kita hitung bersama-sama ya. Biar teman-teman secara apa namanya saya buka dulu biar tidak keliru saya. Tahun 2023 anggota besaran berapa sih? 18. Terus pimpinan 24. Oke, 29. Oke. Berdasarkan Permendagri nomor 7 betul ya? Nomor 7 ya Pak Kita ya? Bu Kita nomor 7 ya? Tahun 2006. Ya, tahun 2006 besaran perumahan yang menjadi tunjangan pada ketua DPRD itu adalah minimal 750 meter persegi dengan luasan rumah dapat 350 meter persegi. Sementara anggota itu adalah 200 berapa meter? 250 ya, jauh di bawah ketua. Nah, ketika ini teman-teman semua tidak ada appraisal untuk tahun 2024, tidak ada appraisal, hanya menyesuaikan luasan dari antara anggota dengan pimpinan. Oke, saya pribadi nggak tahu tentang itu karena saya belum menjabat waktu itu.
Tapi saya tidak mau bertanggung jawab tentang ini karena yang menerima ini saya. Ya, yang menerima ini saya, jadi saya yang harus bertanggung jawab gitu. Artinya begini teman-teman semua. Ketika saya menerima itu adalah angka penyesuaian dari luasan rumah yang harus disewa itu loh. Gitu. Sesuai dengan Kemendagri. Bukan kita menyalahi itu. Dan saya cross check dengan kabupaten-kabupaten di sekitar kita. Ini tidak jauh. Kisarannya itu hanya berapa? 200, 300 gitu aja. Dari apa yang kita terima. Seperti itu. Kenapa antara pimpinan dengan anggota itu? Pimpinan tidak dapat tunjangan transportasi, ya. Anggota dapat tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan. Dan kalau dihitung-hitung kan sebetulnya sama sih, iya. Dan itu ada dasar hukumnya. Bukan kita ini bikin enggak. Apalagi sampai katanya itu bahasa yang cukup kasar itu kan juga mengenai orang-orang yang ngerampok gitu. Enggak. Semua keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu berdasarkan dasar hukum. Bahkan kemarin itu untuk apa namanya? Kemarin dengan Mas Endi sama Bu Yuli itu konsultasi masalah perjalanan dinas apa betul yang ke Kemendagri itu perjalanan dinas itu begini, apakah boleh pimpinan ke Jakarta, iya, ke Jakarta itu terus rental mobil selamanya, selama hari itu. Ternyata di sana itu tidak diperbolehkan. Jadi rental, pokoknya ada penerbitan lah kaitannya dengan itu. Yang bisa diatur apalagi yang diterima oleh DPR yang setiap bulan gitu. Jadi kami itu mengikuti aturan yang ada. Nah, saya ulangi lagi bahwa nanti ada penyesuaian. Saya akan mengikuti penyesuaian itu. Yang jelas kita tidak bisa mengambil keputusan hanya Jombang sendiri, ya. Saya mohon maaf kalau itu di Jombang itu akan dibuat seragam oleh pemerintah pusat. Kenapa demikian? Gaji kita ini berapa? Gaji kita berapa kemarin tahun 2024 kalau Sentro kan paham banget tentang APBD. Gaji kita ini tidak lebih dari 700. Ya, pendapatan asli daerah. Sementara APBD kita itu 3,1 triliun. Nah yang lainnya dari mana? Dari transfer pusat, sehingga pusat tetap bisa mengendalikan itu semuanya. Meskipun dulu otonomi daerah gitu. Sementara perjuangan itu sekarang apalagi ada keputusan sekarang itu transfer daerah itu akan dikurangi, yang diperbanyak itu adalah impres. Kenapa demikian? Karena dianggap bahwa daerah itu dalam mengatur keuangan itu masih kurang bijak. Makanya ada impres. Nanti yang apa ini? Jalan-jalan yang kemarin sempat saya ada diwawancarai.
kalau pajak di Kabupaten Jombang naik gitu kan, kemarin ada ya, masih ingat ya. Kalau di Kabupaten Jombang itu pajak naik, tapi kenapa jalan-jalan di desa itu masih tetap rusak gitu ya? Betul ya? Dan itu yang jadi pertanyaan teman-teman kan? Iya. Naiknya berapa sih teman-teman? Ayo kita cermati. 2024 penerimaan dari pajak kita ini berapa? 50 berapa? Hah? 51. Terus 2025 berapa? Sudah 92% loh ini. 52. Ada kenaikan berapa? Katanya gembar-gembor pajak ini naik, karena pendapatannya tetap segitu. Lah terus dikaitkan teman-teman semuanya. Kenapa jalan di desa-desa itu masih tetap rusak? Berapa alokasi anggaran dari APBD, struktur APBD kita ini yang dialokasikan untuk melakukan perbaikan jalan? Ya, APBD kita yang sesuai dengan yang sering kali disampaikan oleh bupati kita itu tidak lebih setiap tahun itu dari 97 miliar itu untuk perbaikan infrastruktur sarana-prasarana jalan. Dan itu sebenarnya untuk jalan yang bagaimana? Jalan yang menjadi tanggung jawab kabupaten, bukan desa. Desa ini tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab desa lewat dana desa. Jadi kalau ada masalah jalan yang rusak itu, ngomong kepada kabupaten, itu bisa diperhatikan oleh kabupaten itu dengan dana alokasi khusus dari kabupaten. Karena itu tanggung jawab kabupaten. Di Mojokerto sekalipun jalan-jalan yang bagus itu adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan. Ya, kalau di dalam desanya itu juga sama. Gitu. Ya, ayo kita pahami bersama-sama antara jalan desa dengan jalan kabupaten. Mana sih jalan? Kalau apalagi nanti ini ada jalan jeblok di jalan nasional. Terus dimintakan ke kabupaten, itu enggak main juga kan? Silakan Pak Hendro. Oke, terima kasih. Kembali ke topik saya. Iya. Jadi acara demo yang akan digelar tanggal 15 itu kan salah satunya tuntutan adalah soal tunjangan penurunan. Iya. Yang dipertanyakan adalah soal appraisal. Appraisalnya ini kenapa yang membuat ini atau yang menganggarkan adalah pihak DPRD. Sementara eksekusi perbut dari appraisal ini adalah bupati. Karena memang yang mengapresiasi semuanya sama. Yang mengapresiasi iya. Apa itu? Tetapi kan tidak keluar dari harga umum, Mas. Tidak ada kong antara pihak appraisal itu kan lembaga appraisal kan. Begitu juga dengan mobil itu sama semuanya. Nah, kenapa perbuk itu harus ditandatangani oleh perbuk? Karena yang punya dana itu kan mereka. Sementara kita kan tidak punya dana toh. Iya. Pengelola dana itu mereka gitu. Nanti disampaikan lewat siapa sebagai bagian dari UPB kan. Gitu loh. Untuk memayungi bahwa tunjangan perumahan itu ada payung hukumnya, maka dibuatlah Perbu. Satuan Harga Perpres nomor 72 yang diedarkan oleh pemerintah pusat ke kabupaten-kabupaten ini tidak akan berlaku kalau satuan harga peraturan Perpres nomor 72 ini tidak diterbitkan. Ini bisa berlaku di sebuah kabupaten apabila itu dibuat Perbu terlebih dahulu. Aturannya memang seperti itu, tata kelola pemerintahannya seperti itu. Nah, yang melakukan appraisal ya monggo silahkan, itu pihak independen kok, gitu.
Oke? Nah, silakan teman-teman nanti wartawan yang punya kapasitas untuk itu bikin lembaga untuk melakukan appraisal itu. Saya akan terbuka untuk itu. Ya, oke silakan. Assalamualaikum, saya Ani dari Waalaikumsalam. Ibu Mbak. Menjalankan yang sudah disampaikan tadi segalanya. Saya ingin bertanya saja Pak, jadi bisa dijawab. Bentuk transparansi dan akuntabilitas DPRD dalam menjelaskan manfaat kenaikan tunjangan kepada masyarakat ini seperti apa? Nah, terus Dewan kan sering melakukan kunjungan kerja. Hasil dari kunjungan kerja ini seperti apa Pak? Apakah nanti dalam bentuk perda? Karena kan belajar dari daerah luar untuk diaplikasikan di Kabupaten Jombang. Itu seperti apa? Lain ada lagi? Yang ingin saya tanya, apakah ada kajian akademis atau studi kelayakan yang menjadi rujukan sebelum kebijakan ini ditetapkan? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, setiap kebijakan pasti ada kajian akademisnya ya, setiap kebijakan. Yang kedua, transparansi bagaimana yang bisa dilakukan oleh DPRD. Teman-teman tahu bahwa tunjangan DPR segitu itu dari mana? Dalam bentuk transparansi kan? Lah pertanggungjawabannya apa? Pertanggungjawabannya tentu karena tugas dan pokok kita itu ada 3, ya. Apa coba? Legislasi, terus penganggaran dan pengawasan. Iya, ya kita akan bertanggung jawab terhadap itu sebagai bentuk dari konsekuensi kami menerima tunjangan-tunjangan itu. Yang ketiga kaitannya dengan perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu begini teman-teman semuanya. Kita ini dengan melakukan perjalanan dinas itu lebih kepada studi tiru dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Jombang untuk belajar ke kabupaten yang lain. Contohnya ketika terjadi yang saya sering itu loh, penyakit sapi itu apa namanya? PMK itu di sini itu penanganannya cukup parah gitu, artinya tidak tertangani gitu. Ketika kami melakukan kunjungan di Sleman itu bisa di zonasi. Nah, salah satu fungsi seperti itu. Terus banyak sekali memang tema-tema yang dipelajari lewat kunjungan kerja itu. Nah, teman-teman semuanya, kunjungan kerja kami itu tahun 2025 itu menurut panjenengan direfocusing itu berapa? Pernah dengar? Langsung bolak-balik ditanyakan. Sudah bolak-balik ditanyakan. Refocusing dari perjanjian DPRD tahun 2025 itu sebesar 24 miliar teman-teman semuanya. Ya, kalau dulu DPR itu tidur di hotel dengan harga 2.600.000 ya, 2.600.000 dulu sebelum ada revolusi. Teman-teman DPR sekarang itu tidurnya di hotel yang harganya itu 400-300.000. Halo? Ya. Jadi di Jogja itu teman-teman semuanya yang ngambil 30% itu, yang ngambil 30% loh ya. Karena kan ada pemberlakuan perjalanan dinas ini, biar saya akan terbuka ini, biar teman-teman tahu lah. Ada pemberlakuan 2 di perjanjian itu ya. Yang pertama itu ad-cost, yang kedua itu one-time. Kalau ad-cost itu ya transportasinya, hotelnya itu berdasarkan realisasi. Oke? Jadi kalau saya masuk ke hotel dengan harga 3 juta, itu ya saya menikmati fasilitas hotel saja, tidur di hotel gitu ya. Nah, transportasi kan saya sudah ditanggung oleh perjanjian bensin sama BBM sama
sama Eto yang ngantar saya di lewat mobil dinas saya gitu kan. Nah, uang harian untuk perjalanan itu Mas, itu satu hari itu 410 Mas, 410.000. Oke. Nah kalau 3 hari ya dikalikan 3 hari ditambah uang representasi. Berapa uang representasi? 250. Jadi kalau teman-teman itu melakukan perjalanan dinas ke Jogja, gitu ya, dapat OH itu 410 per hari ditambah representasi 250 per hari. Oke. Tidak dapat makan, jadi diambilkan dari uang makan yang 410 itu. Nah, berbeda teman-teman semuanya kalau jatah hotel itu yang 2 juta berapa? 2 juta 600 itu diambil 30%, gitu ya. Maka ini jadi langsung 30% dari 2 juta 600 itu berapa? Halo? 30% dari 2.600.000 berarti 260 kali 3 kan ya, berarti 720. Ya, betul. 720 per hari itu diberikan kepada anggota DPRD itu sehari ya. Kalau 2 hari berarti 1.440.000 itu diberikan kepada anggota DPRD. Tapi anggota DPRD itu delek hotel dewe, oke? Clear kan? Iya, enggak banyak teman-teman semuanya. Mari kita pahami bersama-sama. Jadi teman-teman melakukan perjalanan dinas itu seperti itu. Kendaraan DPRD. Asal kalian tahu saja, kami melakukan penghematan untuk pembelanjaan kendaraan tahun 2025 ini sebanyak 6 HiAce ya, yang tidak kita realisasikan. Karena apa? Ya karena itu ada revolusi itu. Ya, enggak. Marilah kita bersama-sama saling paham. Nah kalau tadi kita membahas tunjangan kok gede sekali, enggak bisa. Relatif lah. Yang ini jangan ditulis nanti Mas Ipa ya. Ya Mas Ipa ya. Jangan ditulis ya teman-teman.